البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, yaitu hadis yang nomor 4 yang masih dalam bab al-birri wasilah dari kitab al-Jami' min Bulughul Maram karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Setorkan terlebih dahulu hadis yang nomor 4 itu hadisnya Abdullah bin Amr bin As mengenai keridhaan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seorang hamba mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya atau seorang hamba tersebut dimurkai kedua orang tuanya. Serentak barakallahu fiik, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Berikutnya hadis yang kelima, disimak baik-baik. Nanti yang antum setorkan karena itu sama-sama hadisnya Anas, antum setorkan yang keduanya. Kita baca dua-duanya tapi yang keduanya yang setorkan nanti. Yang punya kitab disimak baik-baik. Hadis Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadisnya jarang kita dengar, yang kedua itu yang sering kita dengar. Kita baca dulu. Wa fis sahihain. Jadi nanti setoran yang kedua ya. An Anas muttafaqun alaih. An Anas muttafaqun alaih. Min hadits Anas radhiyallahu anhu al-jazm, dengan apa? Dengan lebih tepat, lebih pasti lagi di sini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kenapa lafaz al-jazm ini? Karena yang sebelumnya kan ada au. Au kan menunjukkan ragu kan perawinya, enggak pasti. Kalau yang kedua enggak ada lafaz au, langsung. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ana artikan. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lafaz yang pertama ini ada keraguan, ada au. Yang dihafalkan yang kedua. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini dihafalkan. Muttafaqun alaih. Naam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang ditiadakan ini bukan keimanan mutlak semuanya itu ya, tapi kesempurnaannya, ingat. Yang ditiadakan apanya? Kesempurnaannya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Yang berpendapat enggak beriman sama sekali itu orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlus sunnah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya apa? Tidak sempurna. Paham? Yang dihilangkan kesempurnaannya. Paham enggak ini? Bukan keseluruhan keimanannya. Karena yang berpendapat hilang semua keimanannya itu adalah orang-orang Khawarij. Mafhum? Jadi maknanya antum enggak boleh bingung, enggak boleh gagal paham. Ditanya harus paham dan harus bisa jawab. La yu'minu ahadukum, yang ditiadakan keimanan bagaimana? Kesempurnaan keimanannya, jawabannya gitu. Paham? Tidak beriman salah seorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya. Mafhum hafidz? Yang ditiadakan apanya? Kesempurnaan keimanannya atau keimanan secara total? Keimanan secara total atau kesempurnaannya yang ditiadakan? Kesempurnaannya, jangan keliru. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga nasihat itu penting. Jadi kalau dia itu pengen masuk surga, maka dia pengen saudaranya masuk surga juga. Jangan biarkan saudaranya, yang penting kan anak sendiri. Dia biarin aja, dia mau berbuat apapun biarin, jangan itu. Nasihat sampaikan. Terima alhamdulillah, enggak terima sabar. Paham ya? Apalagi yang dinasihat itu orang awam.
yang biasanya mainnya logika, mainnya akal, sudah tahu salah, berseberangan dengan syariat, nolak, bantah, bangkang, ngayal, bandel. Itu biasanya orang awam yang jauh dari ilmu itu. Pak, rokok ini haram, Pak. Kata siapa haram? Rokok ini kan haram kalau sepekan full katanya. Kalau sehari 3 kali 4 kali enggak haram katanya. Logika. Logikanya salah kaprah itu. Rokok ini perintisnya oleh Songo katanya. Sehingga rokok pertama kali yang bikin adalah Ji Samsu katanya. 2, 3, 4. Wah, 2 salat subuh, 3 salat maghrib, 4 salat duhur, asar, isya katanya. Rakaatnya. Allahul musta'an. Syubhat yang sangat hina dan rendah terpatahkan dengan dalil, tapi ngayal tadi. Kalau ngayal, assalamualaikum. Mafhum? Naam. Jadi kita cinta saudaranya karena apa? Cinta agar saudara itu juga masuk ke dalam surga. Jangan kita saja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan kita setelah kita baru orang lain. Kan gitu. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Diri kita dulu baru orang lain. Faham? Nah, jangan biarkan orang lain juga masuk dalam jurang. Digendoli, Pak, jangan Pak. Itu jurang Pak. Itu kesyirikan, itu kebid'ahan itu kemungkaran. Digendolin. Paham ya? Nah, jadi kita mengingatkan ini haram, ini halal, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Itu bukan ekstrim. Yang ekstrim itu membiarkan saudaranya dalam kesesatannya, ekstrim namanya orangnya. Ya enggak? Kayak ekstrim, Ustaz, dikit-dikit haram, dikit enggak boleh. Kalau yang mengingatkan dengan dalil itu enggak ekstrim. Yang ekstrim itu orang yang membiarkan orang dalam kesesatan, itu ekstrim orangnya. Mafhum? Nah, sehingga Ahlus Sunnah kadang seringnya identiknya dituduh ekstrim, keras. Paham ya? Karena dikit-dikit jelaskan hizbiyahnya orang hizbiyin, ya kan? Dikit-dikit jelaskan kelompok-kelompok sesat. Ahlus Sunnah dituduh ekstrim. Kita katakan itu bukan ekstrim. Itu namanya tegas dengan dalil. Orang-orang yang melihat Ahlus Sunnah ketika menyampaikan hizbiyahnya hizbiyin, menyampaikan bid'ahnya al-bid'ah, itu kalau dibilang ekstrim, orang-orang yang ngomong itu kebanyakan makan es krim. Antum tahu es krim? Es krim keras di awal saja, lama-lama bagaimana? Lama-lama cair lembek. Sehingga melihat yang kayak gitu lafaz ekstrim, kebanyakan makan es krim. Allahul musta'an. Mengentaskan saudaranya dari kebinasaan, mengentaskan saudaranya dari kebid'ahan, mengentaskan saudaranya dari kesyirikan, bukan ekstrim tapi kasih sayang. Sayang enggak kalau antum selamat dari kesyirikan? Sayang. Sayang enggak kalau antum selamat dari kebid'ahan? Sayang. Sayang enggak kalau antum selamat dari 6 kemungkaran? Sayang. Sayangilah saudaranya. Jangan biarkan masuk dalam jurang. Tarik itu tangannya. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Yang terakhir, qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi, disimak itu bawah itu, yang punya kitab disimak, profesional, serius, fokus. Fal mu'minu yuhibbu li jiranihi wa yuhibbu li ikhwanihi muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Maka seorang mukmin hendaknya cinta kepada tetangganya, cinta kepada saudara-saudaranya yang seiman, yang seislam, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Cinta masuk surga, cintailah saudaranya agar masuk surga juga. Laisa fi qalbihi hiqdun wala ghillun. Lihat ini. Pastikan tidak ada dalam hatinya rasa dendam, wala barakallahu fik, rasa iri ala ikhwani, terhadap saudaranya, wala karahata wala hasad, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa hasad, bal yuhibbu lahumul khair wa yakrah lahumus syarr, bahkan cinta terhadap mereka kebaikan dan benci kepada mereka kejelekan. Jadi jangan pernah merasa barakallahu fik benci dengan saudaranya karena sukses usahanya. Jangan pernah merasa iri dengan rezeki saudaranya. Si fulan tuh Masya Allah ya, kelihatannya santai gak kerja tapi kok hidup terus ya. Nah, itu gak usah iri. Semuanya udah diatur rezekinya masing-masing, tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.